Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Suroso Mukti Laksono MSI dan juga Bapak Trian Pamungkas Alamsyah MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di sini saya Nur Mufti Hadewi dengan NIM 2281220022 akan mempresentasikan mengenai pengembangan media pembelajaran pop-up digital untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi bumi dan tata surya. Nah, mungkin langsung saja. Di sini ada yang pertama, bab 1 mengenai latar belakang. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu di mana pendidikan pada abad sekarang atau abad 21 ini menuntut peserta didik memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi pembelajaran yang mampu mendukung keterampilan tersebut agar pembelajaran bisa tercapai tujuannya. Selain itu, materi bumi dan tata surya mengandung konsep abstrak seperti rotasi bumi, revolusi bumi, serta tata letak planet, fenomena, dan juga fenomena gerhana. Dan di mana konsep ini lumayan sulit untuk dipahami oleh siswa yang hanya diajarkan melalui metode ceramah atau buku teks 2 dimensi. Nah, media pembelajaran ini adalah suatu alat bantu penting untuk menjelaskan konsep dan meningkatkan minat belajar siswa mengenai media interaktif. Ini mampu menyusun karakteristik siswa yang berbeda seperti visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, adapun salah satu jenis media yang mampu mendukung ini adalah pop-up book digital, yang dimana pop-up book digital ini mampu menyajikan tampilan visual menyerupai buku nyata secara dimensi. Nah, adapun rumusan masalahnya itu ada yang pertama, bagaimana tingkat kevalidan dari media pembelajaran pop-up digital untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi bumi dan tata surya. Lalu yang kedua ada bagaimana respon peserta didik mengenai media pembelajaran pop-up book digital untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi bumi dan tata surya. Selanjutnya, selain itu ada tujuan dari penulisan penelitian ini. Yang pertama itu untuk mengetahui media pembelajaran dari pop-up digital ini untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi bumi dan tata surya. Kemudian yang kedua ada untuk menganalisis respon peserta didik mengenai media pembelajaran pop-up digital untuk meningkatkan minat belajar dari siswa ataupun peserta didik pada materi bumi dan tata surya. Nah, selanjutnya itu ada spesifikasi dari produknya, yaitu yang pertama, media pembelajaran pop-up book digital ini dibuat dengan aplikasi Microsoft PowerPoint dan juga memanfaatkan aplikasi pendukung seperti Canva untuk mendesain hal yang harus ada di dalam pop-up book tersebut. Selanjutnya ini ada bab 2 mengenai kajian pustaka, di mana media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan pembelajaran agar merangsang perhatian, minat, pikiran, dan juga perasaan siswa dalam kegiatan belajar. Nah, menurut Nurita pada tahun 2018, media pembelajaran ini memiliki fungsi sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pembelajaran. Nah, media visual seperti pop-up digital ini terbukti mampu membuat materi yang abstrak menjadi yang lebih konkret dan mudah dipahami. Hal ini sejalan dengan menurut Kusnandi et al. Pada tahun 2021. Nah, selain itu minat belajar adalah kecenderungan siswa untuk memperhatikan dan merasa keterkaitan terhadap kegiatan belajar. Menurut Hamdi dan Rahim tahun 2019,
Mereka mengemukakan bahwa minat belajar yang tinggi akan mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, di mana media pembelajaran yang inovatif dan interaktif ini seperti pop-up book digital diyakini mampu meningkatkan minat belajar siswa, terutama dalam mata pelajaran IPA yang sering dianggap sulit dan membosankan. Karena pada materi bumi dan tata surya itu kan abstrak, jadi membutuhkan media pembelajaran yang mampu menunjang pembelajaran tersebut agar lebih efektif dan gampang dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya ada bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama ada definisi operasional, di mana media pembelajaran PowerPoint ini yang akan menghasilkan produk berupa pop-up book adalah media visual interaktif yang dirancang menggunakan perangkat lunak Microsoft PowerPoint yang dimodifikasi menyerupai bentuk buku pop-up digital. Nah, yang dimana di dalamnya itu terdapat tombol navigasi yang akan menunjang dari media interaktif tersebut, yaitu dengan menumbuhkan, di mana pop-up book ini dapat menumbuhkan minat belajar siswa dengan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membangkitkan keterkaitan, perhatian, dan juga rasa ingin tahu siswa terhadap proses pembelajaran, di mana minat belajar ini adalah dorongan internal yang membuat siswa ini merasa senang, antusias, dan terlibat aktif dalam kegiatan belajar di kelas. Selanjutnya itu ada media dan desain penelitian. Nah, penelitian yang dilaksanakan dalam hal ini itu termasuk dalam jenis penelitian pengembangan atau yang dikenal dengan istilah Research and Development atau R&D. Nah, penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu, baik berupa media dan juga sekaligus menguji efektivitas atau kelayakan dari produk tersebut ketika akan digunakan dalam lingkungan pembelajaran nyata atau pada lapangan sekolah, seperti sekolah. Nah, pada penelitian ini pendekatan R&D ini digunakan ini mengadaptasikan model pengembangan ED yang terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu ada analisis, design, development, implementation, dan juga evolution, seperti gambar yang tertera di PowerPoint ini. Yang dimana pada penelitian ini menggunakan model pengembangan ADI sampai tahap implementasi saja, karena terdapat keterbatasan waktu serta menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti, sehingga peneliti hanya melakukan penelitian sampai pada tahap uji validitas dan juga respon peserta didik terhadap produk media pembelajaran yang telah dikembangkan. Nah, selanjutnya itu ada prosedur penelitian dan juga pengembangan, di mana ada subjek, lokasi, dan juga waktu penelitian. Di mana subjek uji coba dalam penelitian ini ada ahli media, materi yang akan melibatkan guru SMP di Kota Serang dan juga siswanya. Nah, penelitian ini dilaksanakan di 3 sekolah menengah pertama atau SMP yang berada di wilayah Kota Serang. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan antara bulan Januari hingga Maret tahun 2026. Selanjutnya di sini ada jenis data, di mana pada penelitian kali ini menggunakan data kualitatif dan juga data kuantitatif, di mana pada data kualitatif ini merupakan data non-numerik yang berbentuk deskripsi verbal atau naratif. Nah, data ini diperoleh dari penjelasan atau uraian selama proses penelitian pengembangan. Nah, selain menggunakan data kualitatif, di sini juga menggunakan kuantitatif, di mana data kuantitatif ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan dan dapat diukur secara langsung
di mana data kuantitatif ini dalam penelitian ini berasal dari hasil pengelolaan angket yang diberikan kepada responden. Jadinya pada penelitian ini akan digunakan dua jenis data, yaitu yang pertama ada kualitatif dan juga kuantitatif. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada instrumen penilaian, di mana pada penelitian kali ini menggunakan dua instrumen. Yang pertama ada instrumen validasi ahli, lalu kemudian ada instrumen responden dari peserta didik, di mana lembar atau instrumen validasi ahli ini pada penyusunan angket validasi yang dikemukakan yaitu untuk ahli materi, media, dan juga praktisi kepada validator yang akan menyajikan media pembelajaran pada pop-up digital, yang dimana untuk menumbuhkan keterampilan minat untuk menumbuhkan minat belajar dari si siswa ini, di mana validator memberikan tanda checklist pada setiap kolom yang tersedia dalam lembar instrumen validasi. Nah, adapun saran dan komentar dari validator ini dapat diisi pada bagian atau lembar terakhir dari saran dan juga komentator atau komentar. Nah, hasil dari penilaian validasi produk ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan agar memperoleh produk media pembelajaran pop-up book digital agar lebih baik ke depannya. Nah, selain itu ada lembar angket responden peserta didik, di mana pada tahap ini peserta didik diberikan produk media pembelajaran pop-up book digital yang kemudian akan diberikan angket dengan memberikan tanda checklist pada kolom yang tersedia. Nah, selain itu dapat menambah saran dan komentar pada tempat yang tersedia juga, dengan tujuan dari hal ini adalah untuk mengetahui respon, saran, dan juga komentar dari peserta didik. Nah, dari analisis datanya yang di sini ada data hasil penilaian tingkat validasi menggunakan angket dengan skala Likert yang 4 skala untuk mengetahui validitas dari hasil produk yang dikembangkan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang dimana ada skor 4 untuk kategori sangat baik, lalu ada skor 3 untuk kategori baik, lalu ada skor 2 untuk kurang baik, dan yang terakhir ada skor 1 untuk kategori sangat kurang baik. Dimana dengan angket yang diberikan setelah dihitung dengan rumus yang tertera pada PPT, yaitu NP atau nilai persentase yang diperoleh, yaitu sama dengan nilai skor yang diperoleh dibagi dengan nilai skor maksimum, lalu dikalikan dengan 100%, di mana hal ini akan menjadi hasil dari analisis dari lembar validasi ahli. Nah, berdasarkan nilai yang tadi yang telah diperoleh akan dikonversikan sesuai dengan kategori yang pertama. Jika skornya 81 sampai 100, maka media pembelajaran ini sangat valid atau dapat digunakan. Kemudian ada pada skor nilai 61 sampai 80, kategorinya itu valid. Lalu ada 41 sampai 60, di mana kategorinya cukup valid. Lalu kemudian ada skor 21 sampai 40, di mana kategorinya itu kurang valid. Dan terakhir ada skor 0 sampai 20, di mana kategorinya itu tidak valid. Nah, kemudian yang kedua ada instrumen responden peserta didik, di mana mengenai analisis dari instrumen responden peserta didik ini, data hasil uji respon peserta didik ini menghasilkan dua jenis data. Yang pertama itu ada data kuantitatif dan juga data kualitatif, di mana data kualitatif ini dalam konteks penggunaan produk diperoleh dari tangkapan peserta didik seperti saran dan juga masukan. Nah, sementara itu data kuantitatif ini diperoleh melalui hasil angkat respon dari peserta didik mengenai penggunaan skala Likert 4 tingkatan dan melalui perhitungan uji reliabilitas yang digunakan sebagai penilaian terhadap kelayakan dari produk pop-up book digital berbasis interaktif ini. Di sini ada persentase untuk menghitung persentase dari responden peserta didik, yaitu ada sigma dari skor yang diperoleh kemudian dibagi dengan sigma skor dari maksimal
sama dengan 100%. Dari persentase ini kemudian akan dikonversi dalam bentuk pernyataan penelitian untuk mengetahui respon peserta didik terhadap produk yang dihasilkan, di mana tertera pada tabel pada skor presentasi 0% sampai 25% ini memiliki kategori tidak baik, dan juga skor presentasi 26 sampai 50 ini memiliki kategori cukup baik, dan 51% sampai 75% memiliki kategori baik, dan juga skor presentasi dari 76% sampai 100% ini memiliki kategori cukup baik. Mungkin itu saja pemaparan presentasi pada penelitian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.